Oke, teman-teman, kita mulai sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat di pertemuan etika profesi public relation ya, di pertemuan keempat ini. Kita sudah sampai ke materi selanjutnya. Monggo yang mungkin berhalangan dan tidak memungkinkan untuk membuka kamera, silakan di off cam, nggak apa-apa. Tetap menyimak. Kemudian teman-teman yang bisa tetap stay dengan posisi siap menerima perkuliahan ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai hari ini dan minggu depan itu agendanya kita sudah sampai ke presentasi kelompok ya. Ini kalau nggak salah ngitung pertemuan keempat ya hari ini ya Bel ya. Iya Ibu, benar. Oke, bentar. Silakan dibuka kameranya yang bisa. Ya, ini soalnya sekarang nih COVID sudah lagi puncak-puncaknya, pada ambruk semua. Baik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Oh iya, sebelumnya saya mohon izin juga kepada teman-teman untuk tugas yang kemarin, yang link yang dikasih Bella, saya mohon izin ke teman-teman, beberapa tulisan teman-teman nanti akan ada yang saya posting di sosial media saya ya. Misalnya tulisannya Lydia, Francisca, Bella, yang saya rasa itu cukup baik dan menarik untuk dibaca. Saya mohon izin ke teman-teman untuk mempostingnya di akun sosial media saya. Gitu. Kemarin saya mau posting tapi saya ingat belum izin ke teman-teman. Jadi rencana hari ini saya izin dulu, baru mungkin bisa saya pilah-pilah untuk saya publish gitu. Boleh ya? Ya, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu kita sudah membicarakan atau mendiskusikan tentang potret etika humas pemerintahan atau GPR, Government Public Relation ya, atau juga pelabelannya beda-beda sih, biasa humas pemerintahan ataupun kalau di struktur organisasi itu gabung dengan protokoler ya. Jadi apapun pelabelannya, tapi fungsi yang dijalankan tetap fungsi kehumasan. Oke. Nah, di sini kita akan mendiskusikan nanti kasus-kasus tentang kode etik kehumasan. Kenapa sih harus juga kita pisah dari etika humas yang bergerak di sektor swasta? Nah, sebenarnya teman-teman kurang lebih itu etika atau kode etik yang mengatur sama saja, ya sama saja. Tetapi yang membedakan adalah kepada fungsi pelayanan antara humas di sektor pemerintahan dengan humas di sektor swasta. Saya tulis dulu ya. Teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya, sekiranya apa sih perbedaan antara humas pemerintahan dan humas yang bergerak di sektor swasta? Silahkan. Di mana letak perbedaannya? Pelayanannya kali Bu. Gimana tulis? Kalau humas pemerintah itu kan dia bekerja untuk melayani masyarakat. Maksudnya dia menjembatani. Jadi antara pemerintah dan masyarakat itu ada jembatannya gitu Bu. Nah, tapi kalau yang humas korporat atau swasta itu tuh hanya bekerja untuk perusahaan yang dia kerjain gitu. Jadi dia nggak terlalu punya ikatan langsung ke masyarakat, tapi dia bekerja untuk perusahaannya. Gitu. Oke, terima kasih Lydia. Bagus jawabannya. Coba satu orang lagi, Reski, silakan Ki. Reski. Ya Bu. Silakan.
kalau humas pemerintah itu lebih ke tugas-tugas yang dilaksanakan oleh orang-orang humas pemerintah tuh seperti kayak info-infoin ke publik gitu, Bu. Dan dia harus dapat umpan balik gitu dari uh, apa? Dari misalnya press release atau apa dan sebagainya yang dikeluarkan. Informasi dia lebih ke agensi-agensi gitu, Bu. Nah, kalau misalnya yang humas swasta itu lebih uh, menyesuaikan dengan situasi yang dikatakan di dalam perusahaan tadi, Bu. Misalnya dia menyesuaikan kultur, lingkungan, dia menyesuaikan dengan keadaan, Bu. Seperti itu. Kalau misalnya perbedaannya sih nggak terlalu banyak, Bu. Cuman tugasnya itu sama. Mungkin lebih kepada proses di pembagian misalnya menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian kultur dari masing-masing antara humas pemerintah dan humas swasta, Bu. Itu, Bu. Oke. Walaupun masih belum klik lah ya, tapi dari dua pendapat teman kalian tadi, mungkin pendapat Lydia yang bisa kita ambil ya inti sarinya terkait dari perbedaan humas pemerintahan atau humas swasta, corporate seperti itu. Nah, di sini kita sebelum nantinya kita akan mengkritisi bagaimana sih potret humas pemerintahan. Kalau bicara potret itu kan kita melihat wajah ya teman-teman, wajah birokrasi, wajah instansi pemerintahan, kesan kalau kalian mengurus sesuatu, misalnya mengurus KTP, BPJS, memperpanjang SIM, kesan apa yang timbul sebagai kalian ketika kalian diposisikan sebagai masyarakat, ya, publik atau masyarakat warga negara yang seharusnya mendapatkan public service yang baik. Nanti saya akan tanya secara random seperti apa sih pengalaman kalian, atau mungkin di kelas ini punya pengalaman yang tak terlupakan ketika harus mengurus sesuatu ke instansi A, B, dan C yang akhirnya itu terakumulasi, atau mungkin kalau sesuatu itu tidak mengenakan biasanya kita masih ingat sampai sekarang ya. Nah, dari hal-hal seperti itu, kesan-kesan seperti itu nanti kita akan tarik bagaimana sih citra humas atau instansi pemerintahan. Karena kalau kita bicara citra, kita nggak hanya menyoroti humasnya, tapi semua bagian-bagian yang bekerja dalam sebuah sistem pemerintahan itu ada di bawah kontrol dari humas, ya, dari humas. Karena pemegang kendali informasi dan komunikasi yang terbesar adalah humas, begitu. Ya, potretnya seperti apa, dan saya rasa sudah banyak perubahan ya. Kalau saya sendiri memposisikan diri sebagai masyarakat, sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan public service yang baik kepada masyarakat. Itu versi saya, belum tentu sama dengan versi teman-teman. Nanti kita akan diskusikan seperti apa. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa literatur, salah satunya kalau kalian memang tertarik dengan isu ini, tema tentang kehumasan, bisa cari bukunya Bapak Suprawoto atau Ibu Frida Kusumastuti, dosen UMM. Beliau juga banyak menulis tentang government public relation atau GPR ini sendiri. Ya, jadi ada buku khususnya teman-teman. Maksudnya buku yang akhirnya membedakan dengan humas-humas pada umumnya. Ya, kalau Bu Frida itu enggak, saya rasa di buku-buku beliau itu ada salah satu subbabnya yang juga menjelaskan tentang humas pemerintahan. Itu juga bisa kalian kolaborasikan. Ya, kolaborasikan pendapat-pendapat dari banyak ahli. Nah, di buku ini menarik untuk dibaca, dan menarik juga kalau kalian mau ambil menjadi sebuah riset ya, riset kalian udah semester 6 kalau nggak salah ya, 6 atau semester atas lah ya. Jadi
humas pemerintahan ini agak jarang disentuh oleh mahasiswa-mahasiswa komunikasi. Kalau menurut saya ya, sepemahaman saya, dan ini menjadi peluang juga buat kalian, anak-anak ilmu komunikasi, untuk membantu mengurai bagaimana sih fenomena yang terjadi di humas pemerintahan yang ada di Samarinda, ya, atau ada di kota kalian ada di Bontang, itu nggak apa-apa, menarik sekali. Karena yang perlu kita perbaiki paradigmanya adalah humas itu nggak melulu korporat. Itu. Ya, rata-rata penelitian anak-anak komunikasi di Ilkom Unmul itu sendiri lebih ke humas korporat. Ada nggak Bu yang di humas pemerintahan? Ada. Dulu saya pernah beberapa kali menguji, tapi kuantitasnya tidak sebanyak skripsi-skripsi yang lebih memilih mengambil ke humas korporat. Keduanya sama bagus, teman-teman, tapi ada hal yang jarang disentuh. Kenapa kita nggak mencoba untuk membantu menggali fenomena GPR dalam riset kita, sekiranya itu bisa memberikan perspektif-perspektif baru dari temuan-temuan penelitian kalian nanti. Ya, ini juga menarik untuk diteliti. Silakan dicari bukunya tentang GPR itu sendiri. Minggu depan kelompok 1 bisa mempresentasikan kasus-kasus yang ada di humas pemerintahan. Ya, baik. Ada yang pernah punya pengalaman kurang mengenakan ketika harus mengurus sesuatu ke lembaga-lembaga pemerintahan? Di sini, di kelas ini? Saya mau melihat dulu Ada, bagaimana Bu. kesan kalian. Ya, silakan. Siapa Ada, itu? Bu. Elma, Bu. Apa Elma? Di klinik PNS sih, Bu. Nah, itu tuh kan ada nomor antrian gitu, nah, Bu. Nah, sebenarnya nomor antrian pertama itu nggak ada diumumkan gitu loh, Bu. Cuman Mbak yang jaga administrasinya tuh kayak berkeras gitu, nah, Bu. Padahal pasien-pasien ini yang lain juga nggak dengar kalau misalnya antrian nomor 1 itu belum Iya. disebutkan. Cuman Mbaknya itu langsung kayak nada tinggi, terus dibilang, "Gimana sih gitu aja nggak dengar?" Bayangkan, Bu, pasien sakitnya dibentak kayak gitu loh, Bu. Itu Kurang kejadian banget tahun sih berapa, pelayan. El? Baru 2021 sih, Bu, akhir 2021 pas saya ke klinik pegawai itu. Oke. Jadi lini-lini depan ya, yang bagian pelayanan itu ya, El ya. Ada Iya, lagi Bu. teman-teman selain Helmania? Ayo, atau kalian selama ini Saya merasa tuh baik-baik saja? Siapa itu? Raise hand, nah, biar Ibu bisa lihat. Kaleb, Bu. Kaleb, silakan. Ya, Bu. Jadi ini kejadiannya baru beberapa menit yang lalu, Bu. Di mana Kaleb? Di sekolah sih, Bu, SD sama Di kepala sekolah. di sekolah Jadi SD. ya di sekolah SD. Jadi kan Nah, ceritanya saya ini itu lagi ada kegiatan vaksinasi. Terus tuh di SD. Terus tuh saya ini dari yayasan, ada salah satu yayasan kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah, kami itu bagikan susu, Bu, untuk anak-anak yang divaksin. Terus tuh kami itu sebenarnya sudah kasih susunya itu dari semalam, Bu. Dari semalam kami kasih dan hari ini kami datang untuk dokumentasi. Terus tuh tadi itu disuruh mampirin kepala sekolahnya. Kok tiba-tiba ada dokumentasi? Padahal tadi malam kami itu sudah coba untuk menghubungi pihak sekolah, tapi memang nggak ada sama sekali respon. Jadi kami datang, mereka itu kayak bingung. Jadi susunya itu sama sekali nggak dibagikan ke anak-anak dan ibunya itu malah nyalahin ke kami gitu, nah, Bu. Loh, kok tiba-tiba kalian datang kayak gini? Kemarin aja Milo datang ke sini, mereka itu konfirmasi. Loh, kami loh, Bu, datang konfirmasi tapi ibunya nggak ngangkat. Jadi saya itu tadi di kantor itu kayak di itu banget sama ibunya, pokoknya astaga.
salah lagi kami ya Tuhan, dia bilang gitu Bu. Jadi kayak nggak enak banget sih Bu, tapi tetap aja saya bilang maaf lah karena memang nggak ada konfirmasi sebelumnya sama Ibu. Tapi memang kami datang itu taunya dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk datangin sekolah itu dan kasih bantuan susu kayak gitu Bu. Maaf Oke. Bu. Oke, baik. Di sekolah dasar negeri ya, di SDN ya, Iya susunya Bu. kemana jadi Kaleb tuh? Udah dibagikan Jadi belum? susunya saya bilang aja Bu, ini saya serahkan aja sama pihak sekolah. Katanya dibagiinnya nanti aja pas di hari mereka masuk karena besok mereka libur gitu. Mereka masuk Oh mereka gitu, bagikan. oke baik. Nah ya, birokrasi di lembaga-lembaga kesehatan seperti Helmat tadi, di lembaga pendidikan, SD, kampus kita sendiri, ya itu juga sangat-sangat bisa kita kritisi. Tapi ingat teman-teman, untuk mengkritisi kita nggak boleh tonnya yang kontrif ya, atau menghancurkan, lebih kepada membangun ya. Nah, kita bisa soroti bagaimana birokrasi-birokrasi yang terjadi di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Ya, sekitar kita aja dulu kita coba kritisi, kemudian kita berikan bagaimana problem solvernya, karena itu terkait dengan kesan. Kesan itu akan terakumulasi kepada citra secara jangka panjang. Ya, jadi yang dekat dengan kita apa? Kalau teman-teman konteksnya sebagai, kalau Kaleb misalnya orang organisasi, pasti stakeholder-nya adalah dinas kesehatan, kemudian sekolah-sekolah tadi ya sebagai segmentasi dari program kerja. Kalau kalian konteksnya mahasiswa, bisa birokrasi kampus atau birokrasi-birokrasi yang terkait dengan perkuliahan, itu bisa sekali. Ya, jadi humas pemerintahan itu nggak melulu ke pusat, maksud saya ya, ke pusat, ke sentralnya, tapi akumulasi dari citra yang besar ya, atau reputasi yang besar, itu yang bekerja adalah roda-rodanya atau bagian-bagian terkecilnya juga harus kita urai kira-kira kendalanya apa, sehingga nanti kesan-kesan yang muncul itu bisa rata gitu ya, rata, misalnya kesan baiknya, kesan baik, kesan buruk, ya citra itu kan sifatnya intangible ya, jadi tidak terlihat sesuatu yang kasat mata. Kalaupun kita harus mengukur, kita harus mengurai juga indikator-indikatornya. Ya, seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah sampaikan pengalaman-pengalaman kalian. Nah, kita masuk dulu yuk ke definisi-definisi dari GPR itu sendiri, lalu nanti di akhir kita coba benturkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, kita pahami dulu fungsi GPR atau humas pemerintahan, biar kita ada modal secara keilmuan, jadi nggak asbun ya, nggak asal bunyi begitu. Nah, di sini saya ambil dari website Kominfo. Silakan diupdate teman-teman, tapi saya rasa kurang lebih isinya, kalaupun ada perubahan, intinya mungkin sama aja ya, hanya beberapa kalimat-kalimat yang mungkin terganti. Nah, di beberapa website pemerintahan itu ada yang menjelaskan bahwa Government Public Relation atau humas pemerintahan itu merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Ya, jadi ada panjang sekali uraiannya. Yang jelas di instruksi ini adalah menjelaskan bagaimana humas pemerintahan itu harus bisa melakukan optimalisasi pengelolaan komunikasi publik. Kalau kita urai lagi pakai garis-garis panah, salah satunya pengelolaan komunikasi publik, kegiatan PR-nya adalah clipping pers. Itu PR konvensional banget ya, zaman dulu clipping pers. Kalau sekarang mereka harus cepat mengclipping secara online isu-isu apa yang sekiranya bisa mereka
Baik, kemudian basis kerjanya adalah udah tershare screen belum? Lanjut ya. Untuk basis kerjanya adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah. Coba dipahami apa sih yang akhirnya membedakan dengan humas di sektor swasta. Ada persamaannya, tapi juga ternyata ada perbedaannya. Kalau persamaannya, semua program-program kerja kehumasan itu nggak ada sifatnya jangka pendek. Ya, jadi karena kegiatannya adalah untuk hampir semua kegiatan PR itu untuk mendapatkan citra yang baik di mata publiknya, sehingga hampir semua kegiatannya itu harus punya nilai kontinuitas atau keberlanjutan, ya, jangka panjang. Nah, sedangkan untuk humas pemerintahan itu mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ini tugas berat teman-teman. Kalau kalian bekerja di sektor pemerintahan nanti saya ketemu kalian kerja di mana? Di humas pemerintahan kota A di Balikpapan, Bu. Ya, walaupun kalian tahu ilmunya, definisinya, tapi penerapannya sangat-sangat sulit sekali. Ya, karena humas itu kerja 24 jam dan itu butuh tantangan. Saya pun sendiri waktu seusia kalian hampir menyerah ketika harus ada di semester 5 dan 6 karena zaman dulu belum ada COVID, itu dari tugas dari dosen secara praktikalnya ada banyak sekali. Kita harus turun ke lapangan A dan B dan C dan itu berat banget. Tapi itulah yang akhirnya memberikan kita kompetensi ketika nanti kita kerja. Ya, bekal itulah yang kita dapat di perkuliahan, kompetensi ketika kita udah masuk ke dalam dunia kerja. Oke. Oke ya, sudah tahu definisinya, sudah tahu prioritas-prioritas apa sih yang harus dilakukan oleh seorang humas pemerintahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Ini yang saya bilang tadi, humas pemerintahan itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu humas pemerintahan pusat dan humas pemerintahan daerah. Ya, keduanya harus punya sinergi yang baik untuk menciptakan citra Indonesia, bagaimana pelayanan publik ya atau public service yang ada di ruang lingkup pemerintahan. Nah, sehingga pasti program-program kerja kehumasan dari pusat itu pun akan turun dan hampir sama dengan apa yang ada di daerah. Dan kabar baiknya teman-teman, di lingkup pemerintahan, praktisi humas pemerintahan itu juga sudah mulai diperhatikan ya, Artinya kalau saya coba untuk diskusi dengan teman-teman yang bekerja di humas pemerintahan, secara skill mereka sudah sangat-sangat difasilitasi. Jadi misalnya ada beragam seminar online, ya, pelatihan-pelatihan public speaking, pelatihan terkait dengan konferensi pers dan lain-lain yang tujuannya untuk mengupdate kompetensi dari para praktisi-praktisi humas yang ada di sektor pemerintahan. Itu. Jadi kurang lebih pun kalau secara kompetisi juga tidak kalah gitu dengan humas di sektor swasta. Walaupun masih ada juga teman-teman paradigma atau stigma-stigma yang masih mengatakan kalau humas swasta itu jauh lebih inovatif dibandingkan dengan humas pemerintahan. Ya, program kerjanya itu jauh lebih kreatif,
lebih banyak inovasi-inovasi yang ditawarkan dibandingkan dengan humas pemerintahan yang dinilai gitu-gitu aja. Nah, itu kan sebenarnya juga ada alasannya. Alasannya kira-kira kenapa teman-teman untuk menjawab stigma itu? Ada yang bisa? Kenapa humas korporat dinilai jauh lebih kreatif, berinovatif, dan dibandingkan dengan humas pemerintahan? Halo Bu, Silakan ya Bella. maaf ya Bu, suaranya pelan. Kalau menurut saya Bu ya, pandangan saya pribadi kenapa humas korporat itu dia lebih inovatif, karena kan memang secara kasarnya yang mereka kejar itu adalah keuntungannya Bu ya. Sedangkan kalau misalnya pemerintahan itu lebih kayak pelayanan gitu, jadinya nggak ada apa ya Bu ya, nggak ada yang kayak menekan kalau misalnya kamu harus inovatif, karena memang suka nggak suka masyarakat itu tetap ke kamu gitu loh Bu, tetap ke pemerintahan gitu. Sedangkan kalau misalnya korporat kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di suatu bidang itu kan banyak ya Bu, banyak pesaingnya dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya mereka tuh untuk terlihat beda dan lebih inovatif daripada pesaingnya Bu, gitu sih Bu menurut saya. Ya, bagus Bella jawabannya. Ya, itu jawabannya teman-teman ya, sehingga masih ada paradigma-paradigma seperti itu yang mengatakan humas pemerintahan dengan humas korporat memang secara program kerja, misalnya kalau kita lihat, itu memang inovasi yang dilakukan jauh lebih unik, lebih menarik dibandingkan humas-humas pemerintahan. Ya, karena tadi humas korporat itu dia kerjanya based on market ya. Jadi pasarnya dia akan lihat publiknya, dia akan lihat keinginan pasarnya. Kalau pasarnya udah nggak suka dengan korporatnya, dia akan pindah karena banyak kompetitornya. Kalau nggak suka dengan Aqua, pindah ke klub, pindah ke Amsil, atau misalnya ke AMDK yang lain, atau air minum dalam kemasan produk yang lain. Tapi kita lihat contohnya Aqua sendiri, ya salah satu pionir, salah satu produk yang dia sampai sekarang masih punya brand positioning yang bagus gitu. Ya, Aqua. Dari zaman saya kecil sampai saya besar, dia brandnya masih jadi leader. Ya, leader itu kalian bisa browsing sendiri seperti apa brand yang dimiliki oleh Aqua, walaupun kompetitornya banyak. Kita beli Aqua, Bu, beli Aqua di warung, dikasihnya Ades, atau kalian juga diem aja, ya. Atau kalian beli Indomie, tapi ternyata ibunya ngasihnya mie sedap, kalian juga diem aja. Karena apa? Brand yang mereka miliki itu udah seberapa kuat, meskipun produk yang dikasih itu sebenarnya, misalnya kalau lagi kepepet ya, yang dikasih, kita minta Aqua, yang dikasih Ades, tapi udah sama-sama air minum dalam kemasan, ya udah. Tapi yang kita sebut ini loh, brand yang kita ingat, artinya yang menduduki posisi tertinggi di pikiran kita. Ya, positioningnya seperti itu. Itu kalau kita nanti analisa kasusnya seperti itu. Sehingga kalau kalian lihat di Indomart, di Alfamart, di Alfamidi, di Eramart, produk-produk yang sejajar dengan mata, kalau kita jalan di lorong raknya itu, ya, produk-produk yang sejajar dengan mata itulah produk-produk yang punya brand yang bagus. Sebagian besar punya brand yang bagus di mata masyarakat Indonesia, sehingga penempatannya pun harus sejajar dengan pada saat konsumen lewat, maka produk itu harus sejajar dengan mata konsumen. Makanya gula pasir, produknya Alfamidi itu ditaruhnya paling bawah, teman-teman. Salah satu alasannya itu. Kalaupun kalian nemu paling atas, biasanya permasalahan-permasalahan teknis yang persentasinya mungkin hanya 5-10%. Ya, jadi itu perbedaan antara humas di sektor pemerintahan dengan humas di sektor swasta. Kita coba selesaikan slide ini dulu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Pembagiannya dua, humas pusat dan humas di Pemda. Jadi tujuannya adalah untuk
good governance, penyelenggaraan yang solid dan bertanggung jawab. Intinya itu, semuanya sama aja antara humas pemerintahan dan humas swasta. Semua program kerjanya harus solid dan semua program kerjanya juga harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama di era 4.0. Atau mungkin ada yang sudah bilang kita sudah mulai masuki era 5.0, 5.0, 5.0, 5.0 atau apapun istilahnya itu, dan itu dengan fenomena teknologi ini teman-teman, saya rasa humas pemerintahan pun juga tidak kalah kreatif, tidak kalah cepat loh dalam membuat program-program kerjanya ya dibandingkan dengan humas swasta. Ya, karena itu terbantu dengan keberadaan teknologi. Nah, salah satu karakter dari humas pemerintahan atau GPR ini adalah tidak boleh bersifat politis dan tidak bersifat komersial seperti humas korporat. Itu karakter yang paling melekat di humas pemerintahan. Tidak boleh bersifat politis, artinya dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kepada masyarakat Indonesia atau publiknya, itu tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang menunggangi, murni memang karena itu berhak disampaikan informasinya kepada masyarakat dan tidak boleh bersifat komersial. Jadi kalau habis ngurus KTP, jangan lagi kalian ngambil uang 50.000 di kantong. Nah Bu, ambil aja Bu, nggak usah. Ya, jangan lagi ambil uang 20.000 ini Bu buat beli gorengan Bu. Karena memang yang harus jadi penekanan dalam kode etik humas pemerintahan, dia nggak boleh bersifat komersil. Karena yang membayar adalah negara, maka lakukan pengabdian sepenuhnya untuk masyarakat. Idealnya gitu teman-teman. Dalam hidup itu kan semuanya begitu. Ada ideal, tapi ada kenyataannya di lapangan. Ya, kalian mau hidup enak, bahagia, itu idealnya begitu manusia. Tapi fakta di lapangan, sedih, galau, marah. Konsepnya sama aja. Pun kalau kita sentuhkan dengan fenomena humas pemerintahan pun juga seperti itu. Nah, celah itulah yang coba kita wacanakan di sini. Ya, kita wacanakan di sini, baiknya seperti apa sih agar potret etika humas pemerintahan itu mulai terlihat atau akan semakin tambah baik begitu dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kode etik. Ya, ada lagi sampai sini yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Silahkan. Udah jelas? Siti Norbella, jelas Kak Siti? Jelas sih, Bu. Sharon? Jelas sih, Bu. Oke, Aji Yogi, Charles, kemanaan orangnya nih? Hadir, Bu. Hadir ya. Ada yang mau tanyakan Kak Aji? Belum sih, Bu. Belum ada. Ya. Oke, kita lanjut. Habisnya ada kuliah lagi nggak kalian? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 1. Mata kuliah apa tuh? Kapital Selekta Komunikasi, Bu. Oh, Bu Ainun ya, sama Pak Jo. Pak Jo, Bu. Pak Jo ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ibu ini sambil mantau keluarga yang sedang COVID, adik ibu, mamahnya ibu pada COVID semua tumbang satu persatu. Jadi agak terpecah pikiran. Ya, semoga kalian nggak sampai kena. Baik, lanjutkan ya di slide selanjutnya. Oke, bisa ditulis intinya aja.
ini nggak murni pendapatnya Canfield ya, saya coba kolaborasikan dengan sumber-sumber yang lain, tapi sebagian besar adalah pendapatnya si Canfield ini. Jadi kegiatan PR di dunia pemerintahan harus mengemban fungsi seperti yang tadi kita sampaikan, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, memelihara komunikasi yang baik dengan publik dalam konteks humas itu kita harus bisa membedakan ya, bedanya publik sama masyarakat. Kira-kira sama nggak teman-teman? Publik dengan halayak. Beda, Bu. Publik. Hah? Beda, Bu. Beda ya. Kita harus bisa membedakan publik dengan halayak atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, katanya Canfield ini, humas pemerintahan itu menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Jadi etika yang juga harus dimiliki sama seperti humas korporat ya, dia punya manner sama moral yang baik. Menyebarluaskan pesan program kerja nasional pemerintah. Nah, ini pembedanya teman-teman. Karena bekerja untuk negara, kembali ke masyarakat juga. Mengkondisikan kondisi-kondisi yang sifatnya hyperreality atau situasi yang melebihi fakta. Nah, ini sebenarnya tugasnya humas korporat juga, tapi ini juga jadi tantangan bagi humas pemerintahan, apalagi di era teknologi ini. Nah, ini yang biasanya kita sering temukan di lapangan, bagaimana seorang humas itu mampu mengkondisikan kondisi-kondisi hyperreality, jadi kondisi yang hiper, yang penuh dengan kepanikan, minyak goreng harganya meroket, langsung kita masyarakat panik. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus dikelola gitu ya oleh humas pemerintahan agar kondisi itu tidak semakin carut marut, harus tetap kondusif. Menjaga sesuatu yang kondusif itu susah. Nah, ini tantangan kita, seperti apa kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kelima, yang keenam, berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas keamanan pembangunan nasional secara jangka panjang. Kurang lebih sama. Ya, jadi isu-isu yang harus dikuasai oleh seorang humas itu banyak, dari isu politik, isu sosial, kesehatan, lingkungan, itu humas murni tahu. Makanya kalau saya bilang humas itu harus tahu apa aja sih Bu Kay, sering ada yang bertanya seperti itu. Saya selalu katakan humas itu setidaknya harus tahu semua hal walaupun hanya kulit luarnya saja. Setidaknya mereka tahu. Kalian seorang humas harus tahu desain yang baik untuk sosial media seperti apa. Kalian harus tahu walaupun kalian nggak bisa ngedesain atau nggak tahu caranya ngedesain, tapi kalian harus tahu minimal yang bagus itu seperti apa. Biar orang yang mengerjakan, itu tugasnya humas. Kalian nggak tahu isu tentang lingkungan, itu bisa berbahaya sekali. Seorang humas wajib tahu, walaupun kalian nggak tahu siapa-siapa saja yang, atau solusi-solusinya seperti apa, undang pakar. Ya, cari buat forum untuk mendiskusikan masalah-masalah lingkungan dan cari problem solvernya dari pakar-pakar tersebut. Jadi humas itu mutlak tahu semua hal, walaupun sebenarnya kita nggak usah tahu terlalu dalam lah, ya tahu kulit luarnya saja, dan kemudian kita bisa komunikasi dengan intens dengan para pakar dan lain sebagainya, itu sudah menjadi manner yang bagus atau kompetensi yang bagus. Jangan sampai kita nggak tahu isu A, yang akhirnya ketika ditanya pers atau wartawan kita kosong gitu informasinya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Sehingga kalau kita lihat di TV, ya humasnya KPK, humasnya Polri, atau humas apapun itu, coba lihat cara berbicaranya. Mereka orang-orang terpilih yang memang punya kompetensi yang baik gitu. Kompetensi yang baik. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan di Indonesia, teman-teman, agar humas itu semakin diakui keprofesionalitasannya, bukan lagi dipandang sebelah mata.
Nah, di sini silakan ditambahkan ya. Mungkin ada poin ke-7, 8, 9, 10 yang kalian rasa juga bisa menjadi fungsi-fungsi dari humas pemerintahan. It's okay. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba dibaca dulu slide yang saya punya ini. Ini pendapatnya Pak Mahfud MD, ini juga sudah cukup lama sih, tapi saya rasa masih relevan untuk membantu kita ya, membedakan bagaimana sih revolusi atau perubahan, transformasi yang terjadi ketika kita bicara kinerja humas pemerintahan yang dulu sama yang sekarang. Tuh. Ini ada 2 tabel. Dulu potret humas pemerintahan masih sering dikatakan lamban, sangat birokratis, tidak responsif, tidak media friendly, hilang saat dibutuhkan, bekerja berdasarkan jam kerja atau tidak fleksibel. Ya, informasi menunggu dari atasan, infonya kadang-kadang nggak akurat karena tadi itu teman-teman tidak terbiasa melakukan verifikasi dan cross check dan recheck dari kegiatan-kegiatan PR, clipping berita, yang mengkliping isu-isu di sosial media itu juga jadi tugas di humas pemerintahan. Cenderung membela diri atau bahkan tertutup, itu juga nggak boleh menyalahi kode etik ya. Kemudian sibuk dengan urusan-urusan administrasi dan protokoler. Itu paradigma yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. Nanti ini juga larinya ke humas. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ada sebuah gebrakan baru yang akhirnya memberikan citra yang baik kepada humas pemerintahan. Salah satunya adalah sekarang sudah mulai transparan, responsif, rajin mencari dan berbagi informasi dengan publik dan pers. Yang kedua, menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, siap bekerja dengan waktu yang fleksibel. Terakhir, hadir setiap saat, terutama ketika terjadi krisis atau bila terjadi peristiwa penting. Setuju dengan paradigma ini, teman-teman? Jangan dipukul rata 100% ya. Pasti nggak bisa, belum bisa. Karena kita nggak bisa membalikan telapak tangan dengan semudah itu untuk mengharapkan sebuah sistem itu jadi baik semua. Tapi setidaknya apakah teman-teman sudah melihat paradigma baru yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan kita? Sudah belum? Setuju nggak dengan yang kolom sebelah kanan saya ini? Halo? Setuju, Bu. Ini kok banyak banget yang off cam ya. Bentar, saya capture bentar ya. Sambil saya capturein yang off cam, coba siapa tadi yang bilang setuju? Francisca, Bu. Kenapa Frans? Setuju Frans? Menurut saya, kenapa paradigma baru humas pemerintah ini, kayak Ibu bilang, setuju enggak sih dia sudah transparan, responsif, rajin mencari, itu kan, Bu. Soalnya sering lagi, apa ya, Bu, ya, lagi viral-viralnya gitu loh, Bu. Humas pemerintahan ini gencar-gencar melakukan publikasi, itu kayak, apa ya, apa yang dilakukan oleh instansinya gitu, Bu. Misalkan ngomongin kejaksaan lah, Bu, ya, Kejaksaan RI. Jadi kan dia lagi membangun citra baru kepada masyarakat gitu kan. Jadi dia bikin
apa sih kasus-kasus yang mengharukan gitu dia up gitu Bu di TikTok. Ah, Jadinya tuh gimana ya? oke. Pesan-pesan yang dia mau sampaikan kepada masyarakat tuh sampai gitu loh Bu. Oh, ternyata tuh Iya. humas tuh apa sih Kejaksaan RI ini kayak gini gitu Bu. Jadi lebih transparan, rajin mencari kayak yang Ibu bilang lah. Jadi nggak gaptek lagi. Iya, iya, iya. Oh, Jadi saya lebih baru up to tahu date. ya, ada ya di akun YouTube-nya dia mengupload case-case yang TikTok Bu sosial gitu. sekarang. Oke. Ya, TikTok. Wah, menarik itu ya. Kalau kita jadikan pembahasan satu pertemuan tuh nyampe tuh cuman ngomongin itu aja. Yang lain mungkin ada yang tidak setuju atau belum setuju karena ini Bu. Coba Dwi Hasnidar, pendapatnya silakan. Ya, Bu. Ya. Apa Dwi? Kira-kira gimana Dwi kamu melihat kondisi pemerintahan saat ini, Dwi? Sudah cukup bagus sih, Bu. Cuman masih ada yang apa? Kayak informasinya itu masih agak lambat juga sih sebenarnya. Gitu, Bu. Masih agak lambat informasinya ya. Memang rata-rata di situ teman-teman, informasi ya, informasi yang nggak bisa kayak kita main bulu tangkis itu nggak bisa cepat gitu ya, ngoper informasi dari A ke B, ngoper bolanya dari A ke B itu. Tapi rata-rata memang sudah ada perubahan. Tapi kalau kalian mau melihat ke belakang lagi teman-teman, coba deh. Kira-kira sejak zaman kapan ada perubahan-perubahan yang terjadi di humas pemerintahan ini yang agak lebih baik gitu untuk public service-nya? Halo Ibu, Siapa? Bella Bu. Ya, siapa Bel? Kayak gini Bu, kan kemarin juga saya dapat tugas ya Bu ya di kelas Cyber IR. Nah, kalau Oke. misalnya dilihat-lihat, sekarang itu ada yang namanya Humas Cyber. Berarti kan dia memang sudah beradaptasi ya Bu ya dengan era digital sekarang. Tujuannya apa? Biar informasi yang tersampaikan oleh masyarakat itu lebih cepat dan mengikuti perkembangan zaman. Di mana masyarakat tertarik di suatu media, dia juga ngikut gitu loh Bu, ngikut pasar masyarakat yang masyarakat tertarik, kayak misalnya di TikTok yang saya teliti kemarin itu bersama kelompok saya itu adalah cyber humas dari BKN Bu. Berarti kan dengan adanya cyber humas ini mereka mencoba adanya transparansi, terus juga hadir di setiap saat, karena kan interaksi yang terbangun dengan masyarakat itu pasti jadi lebih apa ya Bu ya, lebih TikToknya tuh dapat gitu loh Bu, misalnya masyarakat bisa berkomentar, terus mereka juga bisa menanggapi gitu sih Bu. Jadi kayaknya makin terbangun itu sejak pandemi juga sih Bu, dimana semua lini itu ngikutin era pakai cyber gitu Bu, itu sih menurut saya Bu. Sejak pandemi ya, semakin terlihat perubahan itu ya Bel ya, menurut Bella. Iya Bu. Ya betul, salah satu kondisinya adalah sejak pandemi. Ya sejak pandemi ini semuanya suka nggak suka, bisa tidak bisa. Ya Ibu Aji sampai sekarang masih belajar. Dan saya yakin kalau dari kompetensi secara teknologi kalian yang jauh lebih bagus daripada saya ya. Ya tapi itulah akhirnya siapapun terutama di sektor bagian humas itulah yang mau beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi, yaitu teknologi masa COVID-19 ini yang membuat ritme kerja humas itu juga akhirnya mengikuti teman-teman. Ya, informasi harus terbuka dan lain sebagainya. Dan kalau saya boleh menambahkan ya Bel, saya melihatnya semenjak ada kata-kata revolusi mental yang mungkin digaungkannya dulu zaman Pak Jokowi Ahok ya, saat mereka menjadi DKI 1 ya, DKI 1 itu ada istilah revolusi mental yang bagi saya, bagi perspektif saya sebagai masyarakat, dan saya coba untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi itu memang sudah ada. Yang dimaksud dengan revolusi mental itu sudah ada perampingan-perampingan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap aparatur-aparatur negara. Jadi kalau kita lihat dulu, Bu mau nanya mau cara bikin KTP seperti apa syarat-syaratnya. Itu saya juga pernah loh dicuekin sama orang-orang pemerintah, mereka sibuk main Tetris. Ya itu sering banget. Jadi saya sering parno kalau diminta tolong orang tua ngurus A, B, dan C. Tapi semenjak ada kata-kata revolusi mental yang memang jargon ini selalu diulang-ulang dari dulu. Nah, di sini saya melihat ada perubahan yang memberikan peluang yang berbeda, terutama di bagian lini-lini depan pelayanan. Ya, mungkin yang paling terlihat di lini-lini depan pelayanan ya. Kalau kalian ngurus BPJS, ngurus KTP, ngurus surat-surat tanah, kira-kira yang di bagian lini-lini depan atau customer service-nya itu siapa, teman-teman? Anak-anak muda kah? Orang-orang tua kah? Anak muda, Bu. Anak-anak muda. Usia berapa kira-kira mereka? 23 sampai 29-an, Bu. Kayaknya. 20-an. Kamu lihat di mana? Saya sering lagi. Saya kalau misalnya kayak ke Capil kemarin, ke Capil daerah itu muda, enggak kayak dulu lagi sih, Bu. Kalau dulu kan biasanya orang tua kacamataan. Biasanya kalau yang masih kayak gitu biasanya di desa-desa sih, Bu, yang kalau sudah masuk ke wilayah kota, kelurahan itu kayaknya sudah mulai beradaptasi dengan zaman sih, kayak anak muda lebih seger gitu, Bu. Kitanya lebih senang juga. Ya. Lebih cepat kalau yang muda, Bu, gitu. Nah, betul sekali. Itu sudah ada pengalaman dari teman kalian ya. Nah, ini yang saya lihat apa yang dimaksud dengan revolusi mental adalah mentalnya para pelayan masyarakat ini, teman-teman, yang akhirnya coba dirubah perlahan oleh pemerintah untuk meninggalkan citra dari citra humas pemerintahan yang lama atau citra pemerintahan ya secara keseluruhan yang konvensional. Salah satu perubahan yang paling terlihat menurut saya dan tadi siapa yang bilang itu, yang paling terlihat adalah di bagian-bagian pelayanan masyarakat itu yang ditempatkan sekarang adalah anak-anak muda. Ya, seusia kalian. Atau mungkin 20 tahunan ke atas. Zaman dulu, kalau saya menyelidiki lagi ke belakang, zaman ketika belum ada slogan revolusi mental, itu yang bagian ada di pertahanan depan atau lini-lini depan pelayanan masyarakat adalah orang-orang tua. Yang cenderung itu tadi mereka punya karakteristik tertutup, mungkin nggak semua ya, tapi rata-rata itulah yang terjadi ya. Jadi tidak ramah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita sekarang ke kelurahan, itu saya sudah sering ke kelurahan, ke Capil juga, bahkan tahun 2016 ketika saya menikah, saya ngurus ke surat-surat ke KUA, itu semuanya sangat-sangat dipermudah. Dan rata-rata orang-orangnya pun adalah generasi-generasi yang memang dekat dengan teknologi. Nah, kalau kalian lihat di Google ya teman-teman, apa sih beda karakteristik antara generasi X, Y, Z, Alpha, dan generasi baby boomers? Itu karakteristiknya berbeda-beda. Ya, generasi baby boomers cenderung dia punya adaptasi yang tidak terlalu tinggi terhadap teknologi, tapi dia suka berinteraksi. Ya, generasi X seperti apa, Z yang belum terdeteksi ini teman-teman generasi Alpha atau generasi usia 5 tahun, 6 tahun itu masuk ke generasi Alpha yang masih terus dilihat bagaimana sih perkembangan karakteristik ketika mereka hidup dan tumbuh dengan teknologi yang sedemikian pesat. Nah, atas dasar perbedaan karakteristik inilah, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda usia 20 tahunan untuk menjaga lini-lini depan pemerintahan untuk mendapatkan kesan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, sehingga sekarang kita udah nggak parno lagi lah setidaknya ketika harus ke kelurahan. Ya, itu yang bisa kita lihat ya, beberapa contoh kasus seperti itu. Jadi anak-anak muda inilah para revolusi mental yang sudah memberikan angin segar bagi humas pemerintahan.
Silahkan Reski. Iya Bu, izin nanya, ini kan ada yang paradigma baru humas pemerintahan, siap bekerja dengan waktu yang fleksibel. Nah, saya ada baca artikel, salah satunya mungkin berkaitan dengan capil juga. Sekarang tuh kalau nggak salah, mereka sudah mulai menggunakan WhatsApp Bu, fitur WhatsApp. Kalau tidak salah saya ada Oh baca iya. salah satu artikel, cuman dinilai tidak masih beradaptasi gitu Bu, karena mungkin banyak tenaga pekerjanya juga yang masih belum paham di salah satu daerah tersebut atau seperti apa. Tetapi sampai saat ini saya coba, dari pandangan saya pemerintah sedang mencari salah satu alat komunikasi yang kita tuh nggak harus ke kantornya lagi, tinggal kalian akses pakai ini. Kita sudah bisa dapat ini. Kemarin saya kalau nggak salah baca artikelnya itu Bu, untuk menyesuaikan di poin siap bekerja dengan waktu yang fleksibel seperti itu dan hadir setiap saat. Mungkin Berarti itu sudah sih Bu mulai kalau pakai WA ya? Iya, cuman masih dinilai nggak efektif Bu, karena mungkin efektif. sistemnya atau seperti apa masih mencari sih kalau saya lihat pemerintah saat ini Bu, terutama Iya, di pandemi. benar. Salah satu yang dijelaskan ini tadi Bu. Iya, sudah banyak media-media yang dipakai sih. Salah satunya Capil tadi pakai WA. Udah banyak banget teman-teman. Bahkan beberapa kali saya menguji skripsi, ya judul-judul skripsi dari para mahasiswa itu udah fokus kepada media yang digunakan oleh si humas. Salah satunya yang saya ingat bimbingan saya itu meneliti tentang salah satu kelurahan di Bontang yang dia menggunakan website gitu untuk melayani masyarakat, entah pembuatan surat A, surat B, surat C. Jadi masyarakat tinggal buka websitenya aja, lihat syarat-syaratnya di situ, kemudian diupload. Tapi yang itu, yang akhirnya diteliti adalah masalahnya nggak semua masyarakat tuh punya kompetensi yang baik dalam menjalankan fitur-fitur yang ada di website itu. Itu jadi PR bersama sebenarnya. Teknologinya udah siap, ya istilahnya teknologinya udah siap, tapi manusianya nggak siap. Atau permen karetnya udah ada, tapi kita nggak punya gigi buat ngunyah. Rata-rata permasalahannya ada di situ. Ya, tapi tentunya itu akan terus dicari formula terbaiknya seperti apa dari Sama setiap. izin masuk Bu. Kalau di Unmul tuh sekarang pakai ULT, ada CID itu. Nah, itu humas juga hitungannya Bu ya. Unit layanan terpadu Unmul. Nah, sekarang semuanya serba website. Mungkin saya juga betul kata Ibu tadi yang kita masih kurang paham mengenai dengan cara-caranya, dan saya pun nggak paham sampai sekarang terkait dengan memakai WLT itu, karena yang seharusnya itu kelihatannya simple dan mudah digunakan, tetapi kalau saya ngelihat sendiri WLT Unmul terlalu banyak yang harus diakses. Misalnya ada kode OTP-nya, kemudian ada kode virtualnya kita harus ngakses, kayak mesan-mesan gitu. Akhirnya kita sendiri agak kesusahan memahami orangnya jadi bingung teknologinya gitu. sendiri ya. Iya Bu, saya sampai salah order kemarin, dimarahin sama WLT, kamu ngapain order ini beda katanya. Iya, makanya itu sampai ada stigma gini teman-teman. Kita ini revolusi 4.0 ya, 4.0 atau revolusi 0.4. Jadi saking canggihnya teknologi itu kita sampai bingung sendiri, atau sampai sampai akhirnya malah tidak terbantu. Ya, malah tidak terbantu. Mungkin itu kalau bagi saya hanya permasalahan waktu ya. Setiap orang punya skill atau kemampuan teknologi yang beragam, tapi kalau kita sudah mulai mencoba membiasakannya ya bisa. Saya aja mau tanda tangan absensi kelas etika humas pemerintahan itu di PDF online aja nggak bisa-bisa. Akhirnya saya minta tolong si Bella. Ya itulah salah satu kendala-kendala yang bisa kritisi. Nanti terus akan dicari formulanya. Yang namanya permasalahan-permasalahan sosial itu teman-teman nggak bisa diselesaikan seperti 1 + 1 sama dengan 2. Ya, tapi 1 + 1 bisa 3, bisa 4, bisa 7. Seperti itu. Kita cari kondisi-kondisi terbaik tergantung dari lingkungan kita seperti apa, membutuhkannya seperti apa. Gitu kira-kira. Ya, jadi yang poin keempat tadi siap bekerja dengan waktu yang fleksibel, ini maksudnya juga adalah ketika krisis terutama yang paling sering disoroti, itu humas pemerintahan harus siap memberikan informasi kepada wartawan ketika ada kondisi-kondisi yang berubah, misalnya krisisnya berubah,
misalnya di pandemi COVID-19 di tahun 2022 di bulan Januari, ternyata korban yang semakin banyak misalnya, nah itu juga harus dikomunikasikan misalnya jam 12 malam, jam 2 pagi itu juga harus mutlak Humas membuka media komunikasinya. Makanya dibilang Humas itu enggak kerjanya bukan jam 8 sampai jam 4 sore, tapi jam 12 siang sampai jam 12 malamnya lagi gitu, 24 jam. Ya, sampai ada analoginya seperti itu. Jadi jam kerjanya harus benar-benar fleksibel dan kita nggak boleh nolak WA, nolak panggilan telepon dari teman-teman media karena itu akan dinotis sekali teman-teman oleh media atau pers bahwa secara kompetisi dan personal Humas di pemerintahan ini nggak terbuka terhadap optimalisasi informasi. Ya, walaupun mereka teleponnya di luar jam kerja tetap berikan informasi walaupun informasinya tetap atau sama aja dengan yang barusan kalian sampaikan, misalnya jam 7 udah disampaikan, mereka minta update informasi lagi jam 12 sampaikan seperti apa yang terjadi walaupun informasinya sama. Alias kita tuh nggak boleh ngomong no comment ya, kayak Desi Ratnasari itu kan terkenal dengan Miss No Comment, itu sebenarnya juga kurang bagus relasinya nanti dengan media massa. Ya, ada lagi sampai sini? Pertanyaan? Nah, oke, sebenarnya banyak sih teman-teman ya. Kalau tadi kita bahas fungsinya secara teori, konsepnya, tugas kalian nanti yang membenturkan dengan fenomena-fenomena komunikasi. Ya, ini kan juga aparatur-aparatur pemerintahan juga sudah punya cara berkomunikasi yang beragam ya. Ketika ada perkembangan media, itu juga masuk ke dalam etika humas pemerintahan. Saya nggak langsung, ini ya teman-teman, nggak langsung merigid di Bako Humas tuh ada pasal berapa dan pasal berapa, kira-kira ini melanggar pasal apa dan pasal apa. Saya rasa itu terlalu kaku sekali gitu loh. Maksud saya coba aja kita lakukan atau analisis yang berdasarkan do sama don't-nya seperti apa, yang boleh dan tidak boleh dilakukan humas pemerintahan seperti apa. Gitu aja sederhananya. Ya, baru nanti kalau kalian ingin melihat detailnya seperti apa sih isi Bako Humas atau Badan Koordinasi Humas Pemerintahan yang di dalamnya ada pasal-pasal terkait dengan etika humas pemerintahan, silakan nanti dilihat sendiri karena banyak juga pasalnya dan kurang lebih pun isinya hampir sama dengan kode etik yang lain, mengatur hubungan internal, eksternal, media, tidak boleh memberikan informasi yang bohong dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Karena mohon maaf, saya nggak bisa sampai terlalu lama. Karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Jadi mohon maaf, mungkin pertemuan ini kita nggak bisa terlalu banyak mengeksplor dengan case, cuman minggu depan bisa kita atur itu. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya memberikan tugas? Fajria, Erlina, Salfitri, Lutfi. Fajria jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nanti case-case-nya seperti ini. Era baru mas pemerintahan, ada sertifikasinya, minggu depan lah coba Ibu jelaskan. Dan kita sudah nggak ada di fungsi taktik function, kita sudah ke strategic function. Membangun citra positif Indonesia di dalam dan luar negeri. Pendek kalimatnya tapi susah ngerjainnya. Tapi kalau taktis function itu biasanya humas-humas konvensional kerjanya gini teman-teman. Mereka membuat clipping, siaran pers. Jadi benar-benar sih kerjaannya itu, bahkan saya pernah magang semester 6 tuh di humasnya salah satu lembaga pemerintahan juga. Kerjaan saya itu bikin surat undangan, nempel-nempelin undangan, ngasih undangan, bikin kopi, fotokopi, udah. Saya nggak mendapat. Jadi saya mengerjakan fungsi-fungsi
praktik aja, nggak menjalankan fungsi strategik. Pun kalau memang misalnya anak magang pada saat itu nggak dilibatkan di dalam situ, saya rasa juga seharusnya dilibatkan meskipun ikut rapat aja, ya, atau hal-hal yang lain, tapi benar-benar pekerjaan yang saya lakukan saat itu ya ini, bikin clipping dan lain sebagainya. Nah, ini konvensional banget. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, minggu depan saya minta kalian sudah presentasi. Ya, ini sudah saya bagi, ada pertemuan ke 4, 5, 6. Ini pertemuan ke berapa sih, Bel? 4 ya, Bel ya? Iya, 4, Ibu. Oh, berarti 5 dan 6. Minggu depan 5 dan 6 ya? Iya, Ibu. Oh, berarti hanya 2 saja, teman-teman. Oke, gini aja deh. Nah, pertemuan keempat, jadi ada 2 kelompok ya, silakan dibagi aja. Nah, satu kelompok teman-teman itu cukup 5-7 orang. Ya, jadi ada teman-teman yang mungkin nggak bisa presentasi, tapi substansinya sebenarnya bukan itu. Ya, penilaian tetap ada pada setiap personal. Ketika kalian nggak masuk menjadi presenter untuk mempresentasikan, tetap jika kalian terlibat dalam diskusi menyampaikan pendapat, itu juga dapat notice sendiri gitu dari saya sebagai dosen. Jadi nggak masalah buat teman-teman yang nggak berkesempatan dapat presentasi, hanya 2 kelompok aja ya. Soalnya nanti kok dibikin satu kelompok, ini ada 40 orang, satu kelompok 20 orang, nanti malah susah lagi. Ya, yang kerja cuma 5 orang. Buat aja 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang masalah-masalah etika pada humas pemerintahan. Coba diambil fotonya ya, di foto aja ini slide-nya. Nah, jadi pertemuan kelima baru kita bergerak ke etika di sektor swasta, tapi penanganannya lebih kepada krisis. Ya, ini nggak usah dulu. Ini ini masih ke humas pemerintahan sih teman-teman, cuman kita pending dulu aja. Agak susah juga kalau digabung ke topik yang keempat karena jadinya nanti malah banyak. Kelompok pertama silahkan dibahas tentang masalah-masalah etika pemerintahan. Uraiannya ada di sebelah teman-teman ya. Jadi cari studi kasus, revolusi humas pemerintahan seperti apa, tujuan humas pemerintahan, lengkapi dengan data, video, gambar, dan grafik. Jadi saya minta tidak lebih dari 10 slide. Nggak lebih dari 10 slide. Yang diperbanyak adalah bukan sebatas definisi dan lain sebagainya, tapi kalau definisi kan sudah kita bahas hari ini ya, teman-teman sudah tahu modalnya, tapi lebih didominasi oleh contoh-contoh kasus, data-data, gambar, dan lain sebagainya. Atau kondisi-kondisi di lapangan ditaruh di PowerPoint. Gitu. Kemudian silakan dibenturkan dengan etika kehumasan pemerintahan atau bakohumasnya seperti apa. Mau ditunjuk koordinatornya, saya tunjuk aja ya. Untuk kelompok 1, silakan teman-teman bergabung ke kelompoknya Reski. Untuk kelompok 2, silakan teman-teman bergabung ke kelompoknya Bella. Ya, 5 orang, 5-6 orang lah ya. Yang lainnya, ketika nggak bisa join, silakan menjadi istilahnya itu apa ya? Penanya, menganalisa, jadi panelis juga ya untuk mendiskusikan kasus-kasus yang ada. Ingat ya, slide-nya hanya 10 slide aja, nggak usah banyak-banyak. Dan saya minta juga uraian, di kolom uraian ini sudah saya lengkapi, tapi teman-teman nggak usah berpaku juga dengan ini. Ya, maksudnya kalau saya dikte A, kalian ikuti A, tapi kalau kalian bisa dapat B, C, dan D, silakan lakukan itu. Ya, atau kalau dapat sesuatu yang dieksplor, ya lakukan itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Ya, kelompok pertama kelompoknya Reski, diambil aja contoh kasus alasan kayak gini lah. Apa bedanya SBY dan Jokowi pada saat konferensi pers atau saat pers nanyain mau nginterview mereka itu seperti apa birokrasinya, itu kelihatan banget bedanya. Kalau Jokowi dia bisa langsung turun dari mobil kasih informasi, tapi kalau Pak SBY pertanyaan-pertanyaan dari pers harus melalui tahapan-tahapan penyeleksian. Nah, itu bedanya SBY dengan Jokowi. Nah, case-case semacam seperti itulah yang mungkin bisa kalian taruh ya untuk kelompoknya Reski. Harus baca dulu yang banyak, baru kalian bisa dapat contoh kasusnya. Ada yang mau ditanyakan? Reski? Cukup Bu, jelas. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri aja ya, Reski dan Bella. Baik, kalau sudah tidak ada, teman-teman terima kasih atas pertemuannya hari ini dan atas diskusi aktifnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Kalian kalau pagi ada kuliah nggak sih? Ada kuliah nggak, Bel? Ada. Oh, jadi Kalau nggak bisa saya maju nggak ya? ada. Ya sudahlah. Oke, Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Iya.